Anggotanya sebenarnya itu 30 orang, tapi itu sekitar 5 bulan. 5,5 ya, kurang lebih 5. Kita sudah berdiri dari tahun 2013, Mbak Lili. Oh ya. Nah, kemampuan kira-kira itu ya tergantung jam terbang. Halo, Time Share. Kembali lagi, saya Amalia dari Kibo. Kami berkolaborasi bersama dengan Teras Mitra. Dalam kesempatan ini, kami mengangkat pemanfaatan pekarangan di Kota Madia, Yogyakarta. Kita tahu bahwa Kota Madia, Yogyakarta salah satu wilayah yang sedang gencarnya memanfaatkan lahan pekarangan. Kami di sini bersama dengan Ibu Alis. Kami berada di Kampung Pengok, Kelurahan Demangan, Kecamatan Pondokusuman, Kota Madia, Yogyakarta. Nuansa yang sejuk di wilayah Pengok itu menjadi salah satu tujuan banyak orang untuk menikmati kesegaran oksigen ya, Mbak Alis gitu. Nah, yang sangat menarik di Kampung Pengok, dan mungkin itu menjadi salah satu juga rancangan dari Dinas Pertanian Kota Madia, Yogyakarta, itu adalah penanaman cabai Jawa ya. Apa sih cabai Jawa itu? Nah, banyak orang berpikir bahwa cabai Jawa itu bahan baku jamu ya, Mbak ya? Iya. Nah, tapi di sini kita nanti dengan teman-teman, Bu Alis sebagai ketua kelompok Tani Sumber Rezeki Kampung Pengok mau menceritakan aktivitas terkait dengan cabai Jawa, di mana selain cabai Jawa juga nanti kita akan bertemu dengan beberapa teman-teman yang dari kelompok tani dan dalam memanfaatkan pekarangan, termasuk pengkomposan, kemudian mungkin nanti juga budidaya maggot, dan termasuk pembuatan ekoenzim. Gimana kabarnya, Bu Alis? Baik. Terima kasih nih Bu Alis atas waktunya dengan suasana luar biasa, rumah pemanfaatan pekarangan yang beragam. Ada berapa jenis, Bu, yang ditanam di sini? Yang yang di halaman ini. Oh, banyak banget ini. Ada cabai, ada terong, ada seledri, ada tomat, macam-macam ya. Jadi buah-buahan edible garden. Ada juga apa, Bu, nih? Ada kolam konsumsi. Iya. Monggo Bu Alis memperkenalkan diri untuk teman-teman Teras Mitra. Nah, di mana teman-teman Teras Mitra itu kebanyakan ada generasi Z ya, begitu, generasi muda di sini ya. Monggo Bu Alis bercerita mengenai latar belakang Bu Alis. Kemudian bagaimana awal mulanya teman-teman dari Sumber Rezeki menanam cabai Jawa. Silahkan. Terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Alis Martini. Saya selaku ketua kelompok tani Sumber Rezeki RW 12 Demangan, Kecamatan Pondokusuman, Yogyakarta. Awal mulanya kita menanam cabai Jawa itu juga karena ada PPL baru ya. Sebelumnya kita belum pernah mengenal itu apa cabai Jawa. Kita taunya cuman dari kalau kita masak aja, kita masak gulai atau itu soto, itu ada unsurnya cabai Jawa, walaupun cuman secuil ya, itu ada itu. Tapi kita belum pernah mengenal tanamannya. Tahun berapa itu, Ibu? Itu tahun 2023. Ya, kita 2023 hampir akhir itu kita mulai menanam. Waktu itu karena kita belum mengenal, bukan kita saja, semua warga mungkin ya, kayaknya belum mengenal itu tanaman cabai Jawa. Jadi kita menanam secara berulang-ulang. Itu pertama kita dari PPL kita, bantuan dari PPL kita tanam 20 bantuan waktu itu sudah bagus, sudah kita tanam. Nggak taunya yang punya rumah belakang rumah itu dipikirnya tanaman liar itu dicabuti. Ada yang sudah mulai merambat di tembok itu dicabuti, malah ada yang
babat, waduh kayak gitu itu. Akhirnya kita karena kita kepingin sekali, jadi kita ulang lagi. Kita waktu itu ambil uang dari kas, kita beli bibit, kita tanam. Itu berkali-kali sampai akhirnya bisa seperti sekarang yang sudah kita hampir setiap minggu kita panen. Oh ya, itu. Jadi dulunya memang semua pada nggak tahu ya, warga juga kita sampai kebingungan ini gimana caranya supaya warga biar ikut apa ya, terlibat. Ya betul, ikut terlibat, jangan sampai dicabut lagi ya. Akhirnya kita dari kelompok tani memberanikan diri, membuat surat edaran ke warga yang ditandatangani oleh Pak RW. Terus kita antar ke rumah-rumah itu dengan dengan harapan supaya dia ikut memelihara. Jadi ada kemarin posternya banyak, itu kita tempel-tempel di tembok itu supaya semua pada mengenal. Akhirnya warga akhirnya mengenal, juga ikut ikut memelihara, walaupun dia cuman sekedar melihat saja, tapi kan sudah tidak dicabuti lagi ya. Akhirnya sampai sekarang sudah tumbuh subur, kita sudah panen, hampir setiap minggu kita panen. Kayak gitu. Senang ya Bu ya? Iya, senang sekali. Nah, kembali tadi kan Ibu cerita bahwa di Kampung Pengkok yang berada benar-benar kota ya, ini kan ada namanya kota. kelompok tani sumber Iya. rezeki. Nah, itu Iya. sumber rezeki itu memang awalnya dari mulai cabai Jawa atau sebelumnya sudah? Tidak. Kita itu berdiri tahun 2014 ya, udah bulan Oktober. 12 tahun udah ya, lama ya. Jek. Tapi waktu itu kita menanam itu tanaman hortikultura. Contohnya? Jadi contohnya sayur-sayuran ya, sayur-sayuran kita beraneka, menanam beraneka jenis sayuran. Itu yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi untuk biasanya waktu itu kita menanamnya di pot-pot, karena kita belum memanfaatkan lorong waktu itu. Jadi kita Belum terpikir mungkin ya, belum terpikir ya. Iya. Terus menanam sayuran, tapi ada ini ya, kelebihan ada kekurangannya. Kalau kelebihannya ya kita bisa panen setiap hari ya, dan panenan kita juga tanpa bahan kimia, jadi sehat untuk tubuh kita ya. Tapi kekurangannya kita tenaganya itu, waduh, Nggak kehitung ya, istilahnya kalau dihitung pakai uang piro ya. Betul. Kalau hortikultura itu harus setiap hari fokus ke tanaman. Tapi kalau untuk cabai Jawa itu kita agak ini ya, sedikit santai ya, betul, sedikit santai. Kita memang ada untuk anggota itu ada piket siram-siram, untuk pemupukan gitu ada piket. Jadi seminggu itu dua kali saja untuk siram-siram dan untuk pemupukan. Itu termasuk mungkin pemangkasan juga ya, iya betul. Kalau pemangkasan biasanya 1 bulan sekali. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Anggotanya berapa itu? Anggotanya sebenarnya itu 30 orang, tapi yang aktif itu sekitar 20 sampai 25. Bapak dan Ada Ibu. bapak, ada ibu. Usia rata-rata Kalau usia sudah di atas 60. sudah tua semua ya, yang muda-muda pada nggak mau itu ya. Sekarang berapa banyak kira-kira cabai Jawa yang ditanam, kemudian hasil produktivitasnya, kemudian itu dimanfaatkan buat sendiri, atau banyak yang sudah membeli, terus bagaimana mungkin bisa cerita kelanjutannya? Kalau itu cabai Jawa itu sebenarnya dari lorong dari ujung timur sampai ujung barat. Kira-kira ada 200 meter ya? Ada 200 ya, meteran dan memang. Dan itu Kiri mungkin kanan, untuk diketahui mungkin satu-satunya kampung yang punya
Gang Lorong itu sepertinya mungkin kampung Pengok saja ya Mungkin sepertinya. ya. Mungkin juga Yes, ada mungkin karena mungkin belum dimanfaatkan Iya, jadi iya. belum tahu. Iya. Jadi kita itu panen itu seminggu sekali itu sekitar 5 kilo, 5 sekitar kilo. 5 kiloan. Oh, Jadi iya, iya. kalau kita kemarin karena apa ya hujan terus, jadi Iya. kita panen itu 2 minggu sekali kita dapat 10 kilo. Sekarang sudah kita jemur sudah itu jemur. ya Iya, itu iya, sekitar iya. 10 kilo. Iya, iya, iya. Terus untuk panenan itu juga untuk kita bersama untuk kas. Jadi untuk kas dan kas itu dipergunakan untuk anggota juga. Ya, Untuk anggota. Terus contohnya kemarin kita wisata. Oh, Kita wisata bareng-bareng. Nah, Oke. itu disubsidi dari uang kas, yang untuk dari penjualan cabai cabai Jawa. Ya. Iya. Dan cabai Jawa itu juga kita menjualnya itu enggak cuman cabai keringnya saja. Iya. Cabai segar kita jual juga. Terus cabai kering, terus olahan. Ya, olahan juga ada, Mbak. Untuk ini dulu ya, panen. Kalau panen itu sebaiknya yang masih agak hijau-hijau gini. Semburat ya, semburat masih keras ya. Masih keras, ya. Oh ya. Masih keras gini. Masih keras. Soalnya kalau nanti Ya. yang Yang merah-merah merah-merah. sudah merah ini, nah betul. Ya. Kalau sudah merah ini nanti kita kan ada sekarang direbus, modelnya kita rebus. Jadi kalau direbus nanti ini Benyek. jadi benyek. Iya. Ya. Jadi benyek. Ada contohnya untuk mungkin bisa dilihat di sana nanti. Iya. Oh, berarti sebelum dikeringkan direbus Direbus, sebentar. Ya, untuk 5 menit. untuk inaktivasi enzim itu paham itu. Iya, itu Ya, direbus ya. dulu, nanti kita tiriskan, baru kita Baru jemur. dijemur. Nah, Itu dari yang sekarang kan musim hujan ya, itu Ya. dikatakan bahwa panen itu 2 minggu sekali 10 kilo. Itu Ya. nanti kalau sudah jadi cabai Jawa kering menyusut itu jadi berapa? menyusut paling nanti jadi 3,5 kilo kering. 3,5 Ya. kilo kering. Ya, jadi nyusutnya itu 2/3. Iya, 60% Iya. kadar air. Betul. Iya. Terus kalau yang ini ya, yang Ya. apa namanya, yang panen kayak gini. Terus yang untuk olahan, ini Iya, contoh sumber olahan. rezeki itu selain juga membuat cabai menjual cabai segar, juga sudah memiliki olahan. Ya, olahannya itu yang dari cabai itu ada wedang di sana, cabai Jawa. Isinya apa, Bu? Ini Isinya kombinasinya. macam-macam. Ini isinya macam-macam. Ada cabai Jawa kering, yang utama memang cabai Jawanya ya. Ya, ini cabai Terus Jawa. ada puyang, terus ada serai, ada Sebentar, saya dengar itu kan puyang kadang-kadang disebut cabai puyang itu ada dua produk yang berbeda atau memang namanya cabai puyang? Ya, itu mungkin zaman dulu suka buat jamu itu Ya. cabai Jawa sama puyang. Puyang, oh. Nah, itu biasanya terus Jadi- cabai puyang. Oh, gitu, jadi apa ya. namanya Dwi Tunggal. Jadi Padahal cabai itu puyang. aslinya ini kita puyang tuh sendiri ini. Puyang itu Puyang kayak itu yang kayak umbi-umbian kok, betul, empon-empon. empon-empon, betul. Oh, ya. Ini semua ditanam di rumah nggak, Bu? Yang bahan baku wedang ini. enggak Enggak. juga. Oh. Kita khusus menanam ini aja cabai Jawa. Ya. Ini ada asam. Ya, Ya, asam ya, Nia? asam Jawa. Cabai Jawa. Terus kemudian ini gula, Gula, kunyit, apa jahe ada ya? Enggak Nggak pakai ada? jahe kalau Berarti ini. kunyit. Serai. Oh, serai. Ya, serai terus puyang, Mm-mm. terus sama apa lagi ya? Udah itu kayaknya. Semua dikeringkan jadi satu. Jadi ini minuman tapi kayak jamu, kayak jamu ya. Jamu, ya. Yang ini yang wedang pisane. Oh, wedang pisang. Iya. Terus iya. satu lagi ini ada dari cabai Jawa, ini minyak masak cabai Jawa. Jadi ini untuk campuran masak, untuk aroma.
Ya, jadi kayak apa ya Ya, infused oil. Iya. Ya. Itu apa kombinasinya antara minyak apa, Ibu? ini minyak kelapa. Minyak kelapa. Minyak kelapa sama cabai Jawa Cabai saja. Jawa diapakan? Kita masak Dengan api kecil api ya. kecil ya. Oke. Nanti ini ditambah. Oh iya, itu ada ininya ya. Bawang putih. Jadi bawang putihnya ini bawang putih. Bahannya itu bawang putih, terus ada jahe, ada bunga lawang, terus yang banyak ya memang cabai Jawanya. Iya, Cabai Jawa. Cabai Jawa. Jadi biar apa ya? Kalau untuk masak itu rasanya beda. Iya, gitu ya. Nanti kita coba ya dengan produknya Kibo, Iya. yaitu gluten free noodle. Kita Iya. coba gimana rasanya. Karena kan lumayan, jadinya tidak perlu ngulek Iya. cabai lagi, begitu ya Bu ya. Kalau ini Bu ya, orang kan identik mengatakan bahwa cabai itu pasti pedas, nyelekit di mulut gitu. Kalau identik cabai Jawa itu seperti apa rasanya? Kalau cabai Jawa itu enak, malah di perut gitu, enak. Panas enak ya, gimana ya? Hangat ya, mungkin betul kombinasi ya. antara jahe mungkin ya Bu ya. Ya, mungkin ya. Kayak jahe. Oh, kayak gitu. ya. Terus saya teruskan lagi. Ya. Ini selain wedang pisane, ada minyak masak, ada, tapi nggak ada contohnya ini. Ini teh kombucha. Teh kombucha itu biasanya ya kalau mungkin sudah pada kenal ya itu kombucha aja itu sudah kenal. Tapi kalau kita teh kombucha cabai Jawa. Jadi ada cabai Jawanya itu. Itu fermentasi yang kedua berarti. Ya, Yang pertama kan teh hitam dengan gula dan itu Scooby. Ya. Terus kalau sudah jadi enggak, udah langsung. Jadi kita masak teh itu sama gulanya, terus sama cabai Jawanya. Kalau udah nanti udah dingin baru Scooby masuk di fermentasi. Oh, berarti ada rasa semrinya anget. Begitu Iya, anget-anget agak kecut gitu ya. Itu terus ada lagi yang dari itu namanya daunnya, dari daun kering, daun cabai Jawa. Daun cabai Jawa itu yang tua apa yang muda? Yang tua. Oh, yang tua. Ya. Yang dari itu namanya daunnya itu kita buat minyak oles sama minyak spray untuk anti nyamuk. Iya. Memang Tapi ada maaf, nggak kayak ada serai contohnya gitu, ya. kayak serai berarti. Ya, baunya enak gitu, gitu ya. Itu bisa untuk anti nyamuk. Itu dari daunnya ya. Jadi bisa kita manfaatkan itu nggak cuman dari buahnya saja, tapi daunnya juga bisa. Itu. Terus apa lagi ya? Gini Bu, ini kan kita sudah produk olahan dan buahnya ya, gitu. Terkait dengan budidaya cabai Jawa sendiri sih mudah tidak sih sebenarnya? Supaya mungkin teman-teman, karena kita dengar kan sekarang jadi trending nih cabai Jawa istilahnya dikembangkan, katanya mungkin harganya berapa ya Bu sekarang? Harganya itu sekitar 80 sampai 100 ribu ya. Per itu kilo basah atau kering? ya, kering ya. Itu bedanya yang 80 sampai 100 itu karena kalau mungkin yang 80 itu pengeringannya langsung. Pengeringannya langsung, tapi kalau yang agak tinggi itu yang kita masak dulu selama 5 menit itu. Kita rebus selama 5 menit. Bedanya apa Ibu yang bedanya warnanya ya. Warnanya lebih hitam nih. Kalau yang dimasak dulu ya, lebih hitam kayak ini nih. Iya. Mungkin juga lebih gempy mungkin ya Bu ya. Enggak juga. Iya, kurang paham ya kalau untuk rasanya kurang tahu, tapi itu memang ada yang permintaan itu ada yang harus direbus dulu, ada yang langsung dijemur, itu beda-beda. Iya. Kebetulan kita sekarang pakai yang cara direbus gitu.
Nah, permintaan paling banyak yang mana Ibu? Bu Alis. Yang kering. Oh, ya, yang daripada kering, daripada minyak masak, ya, yang kering. dan disari, tetap cabai Jawa kering. Iya, betul. Biasanya buat apa kalau orang beli di sini? Kita kurang tahu ya, itu biasanya diekspor itu. Oh ya? Iya, diekspor itu. Kita masih kurang banyak itu ya. Jadi mungkin karena di Jogja itu permintaannya itu sebenarnya banyak, tapi tanamannya yang kurang banyak. Itu pasti perlu digalakkan ya. Jadi potensi untuk mengembangkan budidaya cabai Jawa itu masih terbuka lebar ya, Bu, ya kesempatan betul, itu. betul. Kampung Pengok selain memanfaatkan pekarangan dengan menanam cabai Jawa, kita sekarang di bawah rindangan pohon. Nah, ini adalah salah satu salah satu bagian halaman dari rumah Mbak Alis yang dimanfaatkan. Iya. Yaitu di samping kita ini ada apa ini Mbak Alis? Ini ada bibit cabai Jawa. Bisa buka ya? Bisa. Oh Ini. ya, ternyata yang Habis butuh rumah ya. nggak cuma manusia ya Mbak ya? Ternyata betul. cabai Jawanya Ini itu ada- perlu dilindungi. Iya, jadi kita memanfaatkan menjual bibit juga. Selain kita menjual yang kering, Ya, buahnya, buahnya, ya. olahannya, kita juga menjual bibit cabai Jawa. Harganya berapa? Boleh tahu? Siapa tahu? Iya. Istilahnya rekan Teras Mitra pengen Iya. membudidayakan di rumah. Iya. Kalau kita menjual biasanya satu per polybag itu Rp5.000. Itu bisa menghasilkan setelah ditandur berapa lama? Ditanam berapa Biasanya lama? 1 bulan atau lebih dikit itu udah siap tanam. Maksudnya? Ini kan baru, kalau ini baru kita buat. Oh baru yang setelah sudah jadi, dibenihkan ditanam di polybag Ya. 1 bulan baru akarnya keluar baru bisa betul. dijual. Ya. Nah dari kemudian dipindah ke lahan dari lahan sampai menjadi menghasilkan buah menghasilkan. berapa lama itu? Itu Ibu? sekitar 5 bulan. Setengah ya kurang lebih 5 bulan. 5 bulan baru bisa panen biasanya. Iya, Ya. iya. Nah, biasalah kadang-kadang kan tanaman itu seperti manusia perlu media atau lingkungan yang bagus supaya tanaman cabai Jawa itu bisa sesuai dengan teori 5 bulan berbuah. betul. Itu apa Terus media apa pemeliharaannya. media apa yang diperlukan? Karena saya lihat ternyata Mbak Alis juga membuat media kompos, tanam ya, Anje. Kita membuat kompos itu kita manfaatkan dari sisa-sisa dapur. Jadi untuk sayuran atau buah-buah kulitnya itu atau sayuran batang-batangnya itu kita manfaatkan dibuat kompos. Iya. Dan ini nggak cuman Mbak Alis saja toh. Enggak, semua anggota kelompok sudah memanfaatkan betul. untuk nanti pembuatan kan kompos. bisa jadi lindi, jadi pupuk untuk pupuk. Pupuk Nah, cair, terus nanti yang komposnya bisa untuk pupuk juga kita tambahkan di tanaman kita gitu. Kalau teman-teman dari Teras Mitra suatu ketika ingin berkunjung berkenan kan? Iya. Untuk bisa monggo sudah silakan, banyakkah kita yang terbuka. berkunjung di sini? Ya, lumayan banyak. Sudah banyak yang berkunjung ke sini. Iya. Nah, selain cabai Jawa, saya melihat luar biasa. Ini nih, Bu, yang di belakang saya ini loh. Ini umurnya sudah berapa? Ini baru sekitar 5 bulanan 5 bulan ini kok ya. udah ini ya? Ini sudah mulai berbuah. Oke. Perlukah ini daunnya dikurangi? Dipangkasi. Pengalaman? Kalau kita nggak kita pangkasi ya, kita biasanya kalau nanti sudah melebihi aja. Kalau melebihi berarti kita berdasarkan pangkas. ketinggian saja. Mudah diranggeh Ya, kalau kalau Jawa. yang di lahan itu kan karena pakai itu merambat di tembok. Jadi kalau melebihi tembok ya nanti kita pangkas, kita jadikan bibit. Gitu. Bibitnya yang diambil yang tua atau yang gimana muda, Bu? yang pucuk. Caranya Dari gimana? pucuk. Ya,
Ya dipotong pucuknya yang ini di iya. atas ini ya. Oh, Dipotong. dipotong Ya. terus kemudian akarnya dikasih media bawang merah. atau Bawang enggak? merah Iya. ya. Oh, terus Kasih langsung bawang merah terus kita tancapkan di ditancapkan. polybag. Oh, Udah oke, gitu. oke. Ya, udah jadi. Nah, ini tanaman apa saja Bu yang ada di lingkungan Ibu nih? Macam-macam ya. Kalau buah, ini buah mangga, buah rambutannya sedang berbuah. Oh terus iya, itu ini serikaya. Iya. Terus apa belimbing, buahnya Iya. pisang ya. Iya. Kalau sayuran macam-macam juga ini ya. Ya. Mm-mm. Ya. Dan ini kebetulan juga di depan kita itu ada kantor RW 12 juga Iya. banyak ditanam ya, ada kelor, Iya. ada Itu kelor untuk rambatan sampai Jawa. Oh iya ya di bawahnya ya. Iya, itu Iya, untuk iya. rambatan Rambatan boleh Jawa. itu di Iya, iya. itu baru umur 3 bulanan, 3 bulanan. itu. Ya. Oh, oke, umur oke. 3 bulan. Iya, iya. Yang umur 5 bulan di sana sudah mulai panen itu. Ini sebelah belakang ini juga 5 bulan udah panen ini. Iya, iya, iya. Iya, oke. Nah, ini kan sudah menjadi contoh ya Kampung Pengok yang berada di tengah kota sudah berhasil dalam tanda kutip memanfaatkan Iya. pekarangan yang Iya, ada. iya. Mungkin ada saran atau masukan atau ajakan buat ibu-ibu yang lainnya karena kan kalau rumah di kota kan identik dengan lahan yang sempit Iya, Bu, betul. Gitu. Bagaimana Ibu bisa memberikan motivasi Oh, iya. kepada teman-teman? Ya, kalau saya ini ya saran dari saya itu kalau ada lahan kosong silahkan dimanfaatkan. Tapi kalau nggak punya lahan juga bisa kita menanam dengan memakai bahan dari pot. Dari pot-pot gitu bisa. Itu juga bisa walaupun mungkin tidak hasilnya tidak semaksimal Optimal, ya. kalau yang langsung di lahan ya. Itu bisa, tetap kita bisa panen. Halo, Team Share. Kembali bertemu dengan saya Amalia dari Kibo. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Lingka dari RW 12 Kampung Pengok. Apa kabar, Mbak Lingka? Kabar baik Mbak Lili. Iya. Kami sama-sama warga Kampung Pengok ya. Kemarin beberapa saat yang tadi kita sudah berbincang dengan Bu Lingka selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki dari Kampung Pengok. Nah, hari ini kita bersua dengan Mbak Lingka yang juga menjadi warga dari RW 12 Kampung Pengok yang memanfaatkan pekarangan. Di Kampung Pengok itu sebagian besar lahannya cukup luas sehingga pekarangannya banyak sekali limbah sampah ya. Nah, di sini Mbak Lingka akan bercerita bagaimana aktivitas dari RW 12 Kampung Pengok dalam memanfaatkan pekarangannya. Mungkin bercerita dulu Mbak Lingka latar belakang mengenai atau profesi atau kegiatan Mbak Lingka sehari-hari di RW 12 Kampung Pengok. Silakan Mbak Lingka. Oke, baik, terima Ya, kasih iya. Bu Amalia. Ya. Saya nama saya Lingka Sari. Kebetulan saya di RW 12 Kampung Pengok ini dipercaya sebagai Ketua Bank Sampah Tanjung Asring ya. Kita sudah berdiri dari tahun 2013 Mbak Lili. Oh ya. Pada awalnya kami juga dulu Ya. kita cuma mengolah sampah anorganik saja. Namun seiring waktu Bank Sampah Tanjung Asri juga kita mengolah sampah organik. Iya. Kebetulan saya juga tergabung dalam Forum Bank Sampah Kota Mbak Lili. Jadi sedikit banyak informasi yang terkait dengan kebijakan atau program-program dari kota kita sudah mengetahuinya dan menerapkan di wilayah gitu. Apa saja sih yang diterapkan di dalam aktivitas sehari-hari di RW 12 Kampung Pengok dalam hal pengolahan bank sampah organik itu? Anorganik itu berarti pengumpulan semua material non organik kemudian dijual, dikumpulkan oleh bank sampah untuk disalurkan ke pihak yang ketiga ya gitu, yang terkait dengan pemanfaatan limbah organik seperti apa Mbak di sini? Oh iya.
Kalau bank sampah kami sendiri untuk kegiatannya Mbak Ya, Lili ya. 1 bulan sekali Ya. itu kita penimbangan anorganik Ya. jadi dari mulai kertas, logam, kaca, plastik kita bawa ke bank sampah ditimbang dan akan menjadi tabungan dari nasabah. Nah kalau untuk yang anorganik, yang organik itu kita sudah punya semboyan bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu. Jadi warga harus konsisten untuk mengolah sampahnya di rumah sendiri-sendiri gitu. Iya. Untuk Contohnya untuk metodenya sendiri ya. Iya. Kalau pengolahan sampah organik ini kan banyak, Mbak Iya, Lili. iya. Jadi kita tawarkan kepada warga apa yang mereka mau. Jadi tidak semua kan mau maggot Iya, gitu. iya. Jadi kami bisa dengan metode biopori, Iya. terus ember tumpuk, Iya, ember tumpuk. ada ekoenzim. Iya. Pokoknya yang nyamannya warga saja. Senyamannya Iya, warga betul. sendiri, ya. Tadi juga kami mengikuti biasanya setiap hari apa untuk contohnya tadi mengikuti aktivitas Mbak Linka untuk penimbangan maggot ya. Iya, betul. Termasuk juga bagaimana memelihara maggot sebagai istilahnya sumber bukan sebagai sumber cuan tapi pemanfaatan optimal sehingga benar-benar zero waste yang Iya, keluar betul. dari pekarangan kita begitu Iya. ya Mbak ya. Kalau untuk maggot sendiri kita ada 2 kelompok Mbak. Iya. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2 Iya. di Kelurahan Demangan dan saya kebetulan ikut dua-dua kelompoknya. Oh, Jadi saya iya, setiap hari Rabu menimbang ke Iya. kelurahan di Iya, sana. iya. Nah untuk mekanismenya itu kita di sini warga yang terutama yang membudidaya maggot itu hanya sistem pembesaran Mbak Lili. Sistem pembesaran. Ya kita beli bibitnya, Beli bibitnya. lalu kita pembesaran. Berarti ini. bayi maggot. Iya, baby. Iya, iya. Kalau saya sendiri sudah mencoba untuk mulai dari menelurkan sendiri. Iya, Jadi lebih untung lah menurut Iya, saya ya iya, karena iya, kita iya. bisa Circle-nya ya, sudah terpenuhi sudah ya. tahu sirkulasi apa Circle dari kehidupan Sirkel dari hidup maggot, maggot gitu. sendiri. Iya, iya. Apa manfaat Mbak setelah masyarakat warga RW 12 Kampung Pengok dalam hal istilah mengoptimalisasi terkait dengan sumber daya kan termasuk sampah ya ternyata Iya, ya betul, itu ya. memberikan keuntungan yang sangat bermanfaat tidak saja dalam bentuk uang tetapi sebagai media untuk menghidupkan tanaman. Nah nanti teman-teman melihat bahwa Kampung Pengok itu identik dengan kesejukan, kemudian hijau, suasana yang adem begitu ya Mbak ya. betul. Itu yang mungkin sangat sulit ditemukan termasuk ini ada kicau burung yang menarik sekali begitu. Itu manfaat yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan tanaman-tanaman yang kita kenal dengan edible garden di kebun kita yang bisa kita konsumsi ya Mbak ya. Iya, Nah, betul. itu apa saja yang bisa diceritakan dengan pemanfaatan maggot sehingga mendapatkan panen tanaman yang sangat menguntungkan. Tadi Iya. Mbak Linka cerita bisa menanam brokoli begitu kan? Iya, betul. Iya. karena memang gini Mbak Lili, kalau untuk maggot itu kita banyak sekali manfaatnya. Iya. Yang pertama itu yang jelas itu adalah limbah sampah itu habis dalam 1 jam itu udah langsung habis. Tidak Kira-kira untuk maggot 1 kilo. kilo begitu Biasanya kita tuh telur 2 gram itu nanti 2 untuk gram. 1 box Satu itu box, ya. kalau untuk rumah tangga Iya. sampah rumah tangga Iya, sendiri iya, itu iya. sangat-sangat cukup bahkan sangat kurang Mbak. Iya, Bahkan iya. kurang. Saya sendiri menerima donatur sampah dari, Iya, iya. Dari warga sekitar gitu. Iya, iya. Nah selain kita mendapatkan tadi sampah cepat teratasi, Iya. cuan juga ada Iya, dan iya. satu lagi Mbak Lili itu yaitu kaskotnya. Kaskotnya, Nah kaskotnya iya. ini pupuknya sangat bagus sekali. Iya. Saya kemarin nanam brokoli ya, Iya. saya tanam medianya cuma pakai veltikultur. Iya. Jadi pakai peralon yang Iya, tinggi iya, itu bisa buah tidak kalah dengan yang dari pegunungan. Ya, padahal dalam suasana cuaca kota ya, Kota, iya, Yogyakarta kota. di tengah bener-bener di kota Baru kali ya. ini saya berhasil menanam ya. brokoli. Berarti media tanah yang hidup yang banyak mengandung nutrisi itu mampu memberikan wujud brokoli yang bagus begitu Betul, ya. ya.
di warga RW 12 banyakkah yang menjadi anggota dari bank sampah di sini? Kalau bank sampah kita sudah rata-rata itu sudah 90% 90% ya. sudah Iya, menjadi anggota bank Iya, sampah. Iya. Dan kemarin kita ada program dari pemerintah itu nandur numpuk galon Mbak Lili Iya, untuk iya, saya juga pengolahan, ikut ya. terlibat. Itu kita bagikan Iya, ke seluruh setiap warga kelompok galon iya. tumpuk gitu. Iya, iya, Ya, iya. Alhamdulillah setelah saya cek itu sudah dimanfaatkan Dimanfaatkan semua. ya. Oke. Tadi kan kita sudah jalan-jalan ya, bertemu dengan ibu-ibu kelompok tani. Maaf, bukan ibu-ibu ternyata kelompok tani bapak-bapak dari Sumber Rezeki Kampung Pengok yang membuat olahan pemanfaatan pekarangan cabai Jawa. Ini adalah salah satu olahannya, yaitu minyak masak. Nah, kita sekarang kombinasi bagaimana pemakaian minyak masak di produk Kibo. Salah satunya ini adalah mie aren. Mie aren ini mudah sekali, hanya kita rendam dengan air dingin selama kurang lebih 10 menit. Itu ya. Kemudian kita tiriskan, ini hasilnya seperti ini. Nah, kita kemudian caranya sebelum kita masak, kita infuse. Kita masukkan ke supaya rata. Kita aduk dulu. Soalnya kalau di di kompor suka tidak rata karena kita bermain cepat pas kompor. Kita masak fast cooking, masak cepat. Makanya ini supaya ini rahasianya, minyak masaknya yang diinfuse cabai Jawa kita campur dulu di sini. Minyak kelapa yang dimasak lama dengan suhu rendah, nanti biar Bu Alis yang cerita. Ini seperti ini, udah kecampur rata. Tuh ini nggih. Ini biasa ya, yang anak-anak muda caranya supaya tahu kalau wajahnya itu kita ginikan. Kalau udah kerasa panas berarti sudah siap kita masukkan. Kita memakai minyak kelapa ya di sini secukupnya karena jumlahnya segitu kira-kira. Nah, kemampuan kira-kira itu ya tergantung jam terbang. Nah itu, ini kalau kelihatannya sudah mulai membentuk ada gelembung-gelembung kecil, itu tandanya sudah masak. Dan kalau kita masukkan itu bunyi. Hal-hal kecil kayak gini ini nih ya perlu dipelajari. Ini kita masak sampai wangi sampai berwarna agak kuning keemasan. Nah, bahan bakunya ini saya memakai jamur kuping yang sudah saya rendam, iris kecil-kecil, daun bawang, kemudian di rumah kebetulan ada kuning telur, dan ini adalah file dari daging ikan gurame. Kita bikin. Ini sudah warna agak kecoklatan. Kita masukkan kuping, terus kemudian sesuai dengan tingkat kekerasannya kita masukkan ini. Ini aren. Kita aduk, mungkin kita harus kecilkan. Kita masukkan ini sumber protein hewani. Bisa kombinasi dengan macam-macam, adanya di rumah bakso boleh, bakso adanya
ayam boleh. Ini saya memanfaatkan yang di rumah saja. Ada kuning telur dan ada daging gurame file. Saya masukkan. Terakhir sendiri sebelum kita pakai daun bawang. Sebelum kita angkat, biasanya saya pakai koreksi rasa, hanya cukup dengan gula dan garam. Mungkin bagi yang suka micin mungkin kurang ya, tapi buat saya kita merasakan rasa yang sesungguhnya karena saya rasa ini sudah kompleks sekali. Rasanya ada bawang putih, ada minyak Jawa, dari minyak cabai Jawa, ada sumber telur, dan pilih ikan gurame. Kita koreksi terakhir dengan garam dan gula. Kenapa saya nggak pakai gula Jawa? Karena gula Jawa itu dia punya rasa yang khas ya, tapi mempengaruhi tulang lebu. Karena dia kan ada rasa karamelnya ya. Ada gula pasir. Nah, ini di depan kita sudah ada berbagai sajian berbasis gluten free noodle yang kita kombinasikan dengan produk dari sumber rezeki Kampung Pengok. Ini tadi sudah kita masak ya. Ini adalah mie aren. Kemudian ini adalah cold karena salad yang disajikan dingin. Kita menampilkan pelangi pangan di mejaku, jadinya ada berbagai jenis bahan dan berbagai macam tekstur dan warna sehingga menarik untuk dihidangkan kepada anak-anak. Sedangkan ini adalah seperti siomay, kita buat dengan soun ganyong bersama dengan pare dan file ikan gurame. Ini adalah kita buat sausnya dari cabai Jawa segar yang kita rendam dulu dalam air panas, baru kemudian kita campurkan bahan-bahannya. Sedangkan resepnya nanti akan tertera di dalam teks di dalam podcast Teras Mitra. Gitu. Selamat menikmati.